Oke, halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang persiapan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa di S2 maupun S3 gitu teman-teman ya. Namun, berbeda dengan video sebelumnya di mana aku ngomongin tentang persiapan setelah lulus S1. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang persiapan apa saja sih yang bisa kita lakuin selama kita masih jadi mahasiswa S1. Nah, jadi buat adik-adik yang mungkin masih semester 5, 6, 7 ya, atau bahkan masih awal-awal semester, nah kalian bisa tahu apa saja sih yang harus dilakukan untuk mempersiapkan beasiswa di jenjang S2 maupun S3. So, jangan melewatin video ini, tonton sampai akhir. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sebelum kalian nonton. Oke, untuk tips yang pertama di sini untuk mempersiapkan beasiswa yang kalian inginkan, tentunya kalian harus meresearch dulu beasiswa apa sih yang kalian ingin bidik di masa mendatang nanti. Gitu. Misalnya kalau yang kita tahu gitu ya, teman-teman, itu ada beasiswa LPDP, kemudian ada Fulbright, AAS, dan lain sebagainya. Nah, selama mungkin waktu yang kalian miliki untuk persiapan itu masih panjang, karena memang misalnya masih di semester 5 gitu ya, atau di bawahnya gitu. Nah, kalian bisa research dulu kira-kira persyaratan beasiswa itu seperti apa gitu. Beasiswa yang ingin kalian daftarin gitu. Kayak misalnya untuk beasiswa LPDP gitu, kalian bisa search tentang informasi, kemudian jangan lupa persyaratan dan juga ketentuannya. Jadi semakin kita mengetahui persyaratan dan ketentuan itu lebih dini, itu bakal membantu kita untuk bisa mempersiapkan lebih dini juga terkait persyaratan tersebut. Jadi mumpung masih lama, di sini adik-adik bisa mempersiapkan informasi gitu ya. Silakan bisa gali sebanyak mungkin, bisa dari website, kemudian dari sosmed gitu ya, karena beberapa instansi atau beberapa penyelenggara beasiswa itu pasti memiliki sosial media gitu. Kalau nggak, boleh ke website langsung. Dan untuk informasi tambahan, kalian juga bisa mencari teman-teman atau kakak tingkat yang mungkin sudah lulus di beasiswa tersebut, sehingga kalian bisa lebih banyak sharing tentang pengalaman mereka bagaimana bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, nah untuk tips yang kedua, kalian bisa perbanyak organisasi. Jadi biasanya nih kan kalian dari semester 1 atau 2 gitu ya, sampai semester 5 gitu teman-teman ya, itu biasanya kalian punya kesempatan untuk bergabung di suatu organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus gitu. Nah, sebenarnya di sini yang perlu ditekankan itu memang pengalamannya gitu teman-teman ya, karena kan nanti saat kalian mendaftar suatu beasiswa itu ada yang namanya CV. Nah, di dalam CV tersebut nanti kalian bisa ceritakan tentang salah satunya tadi pengalaman organisasi. Oke, nah jadi di sini penting banget buat kalian untuk explore tentang organisasi apa aja yang sekiranya cocok buat kalian gitu ya. Gak harus kayak banyak organisasi yang kalian ikutin, cukup yang kalian minati dan sekiranya di organisasi tersebut itu bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang kalian miliki dan bisa ngebantu kalian untuk lebih mengembangkan diri lagi. Oke, untuk tips yang ketiga di sini kalian bisa untuk menggali potensi diri dan juga memperbanyak prestasi. Nah, satu hal yang masih berkaitan dengan poin sebelumnya, di saat kalian mengikuti organisasi, kalau saran dari saya itu ikuti organisasi yang memang berkaitan dengan bakat kalian gitu.
Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka menulis gitu ya, menulis karya ilmiah gitu, atau mungkin kalian suka untuk membuat semacam video atau film pendek gitu ya teman-teman. Nah biasanya ada beberapa organisasi yang memang berkaitan dengan bakat tersebut. Kalian bisa ikutin organisasi tersebut. Nah nantinya saat kalian sudah bergabung dan juga menjadi anggota di organisasi tersebut, kalian bisa belajar banyak hal yang kemudian nanti kalian secara tidak langsung akan menggali potensi yang ada di dalam diri kalian. Jadi di sini tidak hanya mengikuti organisasi, namun kalian juga bisa untuk mengasah bakat. Dan kalaupun misalnya kalian mau lebih dalam lagi gitu ya teman-teman, untuk menciptakan prestasi gitu, itu sangat memungkinkan banget gitu ya. Jadi apa yang kita sukai itu kan pasti kita bakal tekun dalam jalani itu gitu. Kalian bisa cari event lomba misalnya ya, karena lomba mahasiswa itu banyak banget teman-teman, dan banyak yang mengadakan. Biasanya bisa dari pemerintah atau dari kampus-kampus gitu teman-teman. Jadi di sini sekaligus gitu, yang pertama tadi kalian mengikuti organisasi, yang kedua kalian bisa mengasah bakat dan juga sekaligus mencari peluang untuk berprestasi gitu. Oke, yang selanjutnya di sini sebenarnya berkaitan sama pengalaman aku dalam melamar beasiswa gitu teman-teman. Yang keempat ini itu kalian kalau misalnya ada waktu luang gitu ya, coba luangin untuk melakukan suatu riset gitu atau penelitian dan juga pengabdian masyarakat gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini bisa kalian lakukan selama kuliah di pertengahan itu ya teman-teman, waktu luang. Atau misalnya gini, kalau kalian punya tugas gitu ya, nah tugasnya itu berkaitan sama masyarakat gitu, kalian sebenarnya bisa juga mencantumkan secara tidak langsung gitu. Misalnya di suatu tugas kalian disuruh meneliti apa gitu ya teman-teman, itu bisa dijadikan penelitian sekaligus pengabdian masyarakat kalau kalian mau gitu. Jadi mungkin kita pintar-pintarnya cari-cari waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Oke, yang kelima di sini ini yang paling penting mungkin teman-teman ya, dari sekian sharing yang tadi aku udah sampein. Yang kelima ini adalah jangan lupa untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, ini tidak hanya dalam satu beasiswa saja, tapi di semua beasiswa rata-rata pasti membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris gitu. Bisa dari TOEFL, bisa dari IELTS, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya kalian punya waktu yang lebih lama gitu ya untuk prepare kemampuan bahasa Inggris kalian boleh isi waktu luang kalian untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kalian. Dan selanjutnya mungkin di sini yang terakhir juga teman-teman di video ini ya, yang ketujuh di sini jangan lupa untuk mengasah soft skill, terutama di sini kemampuan untuk berkomunikasi gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya dalam beasiswa itu biasanya ada yang namanya interview gitu. Nah di interview ini nanti kemampuan berkomunikasi kita akan diuji gitu. Jadi sebenarnya ini bisa didapatkan selama kalian mengikuti organisasi gitu. Selain pengalaman yang kalian dapetin di organisasi tersebut gitu ya, kalian juga bisa mengasah soft skill kalian yang lain gitu. Bisa teknik berkomunikasi ya, komunikasi skill gitu. Terus selain itu kalian juga bisa mengasah kayak misalnya kemampuan bekerja sama gitu ya dengan teman-teman gitu, dengan orang lain. Nah gitu, dan soft skill yang lainnya, karena biasanya itu juga perlu dicantumkan atau diceritakan di formulir beasiswa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari aku untuk tips-tips gimana sih kalian bisa mempersiapkan beasiswa dari semester-semester awal gitu ya teman-teman di S1 gitu. Nah buat kalian mungkin yang mau tanya-tanya lebih, kalian bisa tulis aja di kolom komentar atau bisa chat via Instagram
dan ya lewat Instagram gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and share and subscribe. Then see you next time in my next video. Bye bye.